Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad An-Nur Triputra, SIKOM, MIKOM. Saya merupakan dosen tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan nomor induk dosen nasional 16 16 12 8901. Adapun mata kuliah yang saya ampuh ialah etika komunikasi. Adapun pembelajaran yang saya gunakan ialah service learning. Capaian pembelajaran yang kami gunakan, CPL 1 mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Kemudian CPL 2 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam. CPL 3 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi masyarakat. CPL 4 mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta etika keislaman dalam kehidupan di masyarakat. CPL 5 mampu melakukan advokasi dan analisis kebijakan media serta komunikasi publik yang etis. CPL 6 mampu mengelola program literasi media dan literasi digital bagi masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep etika komunikasi dalam perspektif Islam dan umum. Qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan karima, qaulan ma'rufa, dan qaulan layyinan. CPL 1 dan CPL 2. CPMK 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip etika komunikasi dalam konteks interpersonal, kelompok, media massa, dan digital. CPL 1 dan CPL 3. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan program intervensi sosial atau service learning untuk meningkatkan literasi etika komunikasi di komunitas mitra. CPL 5, CPL 6. CPMK 4, mahasiswa mampu merefleksikan pengalaman lapangan dan menginternalisasi nilai-nilai etika komunikasi Islam sebagai komunikator dan penyiar. CPL 3 dan CPL 4. Adapun deskripsi mata kuliah ini ialah membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang etika komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan teori komunikasi modern. Sebagai bagian dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mata kuliah ini mengintegrasikan prinsip-prinsip etika komunikasi dalam Al-Quran, yaitu qaulan sadidan, perkataan benar, qaulan balighon, perkataan tepat sasaran, qaulan kariman, perkataan mulia, qaulan ma'rufan, perkataan baik, dan qaulan layyinan, perkataan lemah lembut. Adapun keunikan dari mata kuliah ini ialah metode service learning, di mana mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga turun langsung ke masyarakat mitra seperti masjid, majelis taklim, pondok pesantren, komunitas, dan untuk mengidentifikasi masalah etika komunikasi dan merancang program literasi atau solusi sesuai dengan misi pengabdian kepada masyarakat untuk Universitas Muhammadiyah Palu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sekarang di mata kuliah etika komunikasi. Untuk siapa yang tahu etika komunikasi? Adab dalam berbicara, kemudian kesopanan dalam berinteraksi. Ada lagi? Yang laki-laki ini, masa perempuan semua? Ayo, ada? Nah, etika komunikasi itu pasti berbicara tentang etika verbal. Tahu verbal? Apa verbal? Ada yang paham dengan verbal? Verbal
Verbal, apa itu verbal? Verbal itu memahami aturan moral, penggunaan bahasa lisan dalam interaksi sosial untuk menciptakan komunikasi yang harmonis dan saling menghormati. Verbalnya, apa verbal itu? Itu etika verbalnya. Etika verbal itu memahami aturan moral. Verbal itu bahasa kata-kata kita. Apa yang kita sampaikan ke orang, itulah pesan verbal atau pesan kata-kata yang diterima. Sekarang bagaimana etikanya? Etikanya mesti harus memahami aturan moral. Bagaimana penggunaan bahasa lisan yang baik ketika kita berkomunikasi antara satu individu dengan individu lain. Itulah etika verbal. Karena dengan etika verbal ini bisa terjalin keharmonisan dalam berkomunikasi. Coba kalau seandainya teman-teman berkomunikasi tanpa etika. Baru kenal sudah langsung, "Weh kau, enak tidak?" Tidak. Itulah etika verbal. Supaya orang bisa saling menghormati. Karena pertama kali ketemu, pasti kita tidak mungkin langsung panggil orang itu dengan nama. Nama saja kita tidak tahu. Ya jadi mesti harus ada moral dalam berkomunikasi. Kemudian apa definisi dasarnya? Definisi dasar itu cakupan etika dalam penggunaan bahasa lisan, dalam interaksi sosial, dalam praktek komunikasi. Ini berarti berbicara dengan menjunjung tinggi kejujuran, kesopanan, relevansi, serta tanggung jawab penuh terhadap lawan bicara. Jadi ketika teman-teman berbicara, mesti harus paham dulu, kita ini bicara dengan siapa. Ini lihat, terhadap lawan bicara, siapa lawan bicaranya. Oh, dia ini teman saya, teman dekat saya. Oh, kalau berarti bicara santai, etikanya lebih santai. Oh, kalau bicara dengan orang dewasa misalnya, orang tua, yakin dan percaya Anda kalau tidak pakai ini etika, runtuh semuanya. Kurang ajar namanya. Itu bahasa anunya. Makanya definisi dasarnya itu cakupannya banyak sekali. Ada yang menjunjung tinggi kejujuran, bayangkan. Tingginya etika verbal itu kejujurannya, kesopanannya, relevan tidak kita berkomunikasi dengan orang itu? Cocok tidak? Sama seperti media sosial. Anda menyampaikan kata-kata di medsos. Anda menggunakan kata-kata mutiara. Nah, itu etika. Menarik orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan atau memberikan nasihat ke orang. Itulah etika verbal. Nah, kemudian akar filosofis etika menelusuri asal-usul kata dan nilai perilaku manusia. Nilai baik, buruk, etika dikaitkan erat dengan penilaian moral. Kemudian tindakan, ucapan manusia itu dilihat. Ini gambarannya. Di atas itu ada norma interaksi, kemudian di bawahnya ada nilai baik, buruk. Kenapa tenggelam etikanya? Norma interaksi menjadi pedoman agar komunikasi lisan tetap berada dalam koridor moralitas. Kemudian bagaimana nilai buruknya? Etika dikaitkan erat dengan penilaian moral atas tindakan dan ucapan manusia. Jadi, di mana ketika kita berinteraksi, semua nilai buruk itu kita harus simpan di bawah. Tidak boleh di atas. Karena kita mau mencari ini. Ini asal-usul perilaku manusia. Jadi kita ini aslinya baik. Tidak ada yang buruk. Cuma karena kita dipengaruhi oleh lingkungan sosial, makanya para pakar filosof terdahulu membuat salah satu rumusan. Jadi ketika manusia mau berkomunikasi dengan orang, dia mesti harus menutup ini nilai-nilai buruknya. Jadi gambarannya itu seperti gunung es. Gunung esnya dibalik. Dia mesti harus meredam keinginannya untuk bilang A, B, C, D, walaupun mesti harus ada. Kemudian bagaimana perspektif ahli, teori dan pendekatan utama, pandangan para ahli mengenai komunikasi verbal yang etis
Ada K. Bertens, ilmu kebiasaan dan nilai moral studi tentang benar. Itu implikasinya apa? Mencerminkan norma sosial, budaya, bahasa, dan kebenaran. Bukan manipulasi, wajib jujur, dan pertimbangan dampak menjaga harmoni dan cegah prasangka. Ini sama. Rosada Ruslan, deontologi dan teleologi. Fajar Junaidi, kemudian Mukhlisin Riyadi. Ini sama. Jadi mereka ini melihat implikasi dari komunikasi itu mencerminkan sebuah norma sosial. Bagaimana kita memanfaatkan norma yang ada untuk menyampaikan pesan-pesan kata kita itu dengan baik dan benar, agar interaksi yang dicapai itu bisa diterima lawan bicara kita. Itu indahnya komunikasi dengan etika. Kemudian prinsip utama etika verbal, ada 5 pilar penting dalam komunikasi secara lisan. Yang pertama, kejujuran, pasti. Tapi ketika kita jengkel, ya jangan juga jujur, mesti harus dipendam dulu. Ini etik. Anda mesti bawa dulu pembicaraan itu. Jadi tidak menyampaikan informasi palsu atau yang menyesatkan lawan bicara. Ini kalau ini saya kasihkan contoh untuk media sosial, misalkan penyebaran hoax, penyebaran informasi palsu, berita palsu. Jadi kalau Anda menyampaikan informasi misalkan di media sosial, Anda dapat ini di TikTok, di Instagram, dimanapun Anda dapat, misalnya di WhatsApp grup, Anda teruskan, Anda copy, Anda screenshot, terus Anda sampaikan tanpa melihat apakah ini benar atau tidak, jujur atau tidak. Nah, itu yang mesti harus Anda perhatikan untuk menjaga etika verbal itu tetap baik. Kemudian kesopanan, menggunakan bahasa sesuai norma budaya dan konteks sosial yang berlaku. Ketika kita datang misalkan di Pulau Jawa, teman-teman pakai bahasa Sulawesi atau pakai bahasa Jawa? Bahasa Indonesia, masa langsung jago bahasa Jawa, kan tidak mungkin. Mesti pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Palu. Kalau Anda menggunakan bahasa Palu, yakin dan percaya, pasti susah akan dipahami. Ini karena ini. Jatuhnya teman-teman itu akan tidak sopan. Pengalaman saya pribadi kuliah, saya kuliah di Malang, itu awalnya saya coba menggunakan bahasa Palu, bahasa Indonesia Palu pada umumnya. Mereka tidak paham. Dan saya dianggap tidak sopan. Padahal bahasa Indonesia yang umumnya kita gunakan. Atau misalkan kita kumpul, terus kumpul ini terbagi-bagi kelompok-kelompok. Akhirnya apa? Satu pakai bahasa daerah A, satu pakai bahasa daerah C. Yang satu dia tidak paham bahasa daerah apapun, akhirnya tersinggung. Karena itu jatuhnya tidak sopan. Kemudian relevansi, berbicara sesuai topik, tidak menyimpang atau menyinggung hal sensitif. Nah, ini biasa orang kalau kita duduk kelompok, ada yang saya tidak suka misalnya. Misalnya duduk kelompok, kemudian ada yang saya tidak suka. Anda menggunakan bahasa satir atau tersirat. Paham bahasa satir, tersirat? Jadi kita memasukkan bahasa singgungan ke dalam itu kalimat kita. Jadi orang tidak, oh ini dia menyinggung saya ini. Ini yang tidak bagus. Nah, ini yang tidak relevan. Kita cerita, misalnya cerita Piala Dunia. Kita cerita Piala Dunia loh. Ini kenapa? Yang satu ceritanya tentang misalnya apa? Tentang pelajaran misalnya. Orang cerita Piala Dunia, dia tentang pelajaran. Tersinggung. Oh, karena relevansi di topik pembicaraan itu mesti harus ada. Itu yang ketiga yang mesti harus teman-teman perhatikan ketika berbicara, menyampaikan kata-kata. Kemudian tanggung jawab, menyadari sepenuhnya dampak ucapan kita terhadap perasaan orang lain. Anda mesti bertanggung jawab ketika etika yang Anda bawa dalam berkomunikasi itu tidak ada. Mesti Anda tanggung jawab.
Bagaimana caranya bertanggung jawab dari kata-kata yang kita keluarkan? Kalau seandainya kata-katanya kita itu tidak sesuai etika. Tidak cukup hanya meminta maaf. Anda mesti datang ke orangnya. Itu namanya bertanggung jawab. Kalau Anda hanya bilang saya minta maaf, karena orang itu berbeda-beda. Anda mesti datang, kemudian Anda sampaikan dengan kata-kata yang baik. Itulah interaksi. Anda sampaikan dengan jujur, dengan sopan. Oh, maksud saya ini begini. Baru Anda masukkan kata maaf. Mohon maaf. Di situ tanggung jawab Anda sebagai penyampai pesan. Nah, itu terjadilah namanya etika verbal. Kemudian empati, mempertimbangkan perasaan dan perspektif unik dari lawan bicara. Jangan pernah teman-teman, saran saya ini, jangan pernah teman-teman ketika teman-teman ngobrol, cerita-cerita dengan siapapun, teman-teman itu menggunakan apa yang teman-teman ingat. Oh, ini mau saya itu begini, mau saya itu begitu. Dia mesti ikut saya, itu yang tidak boleh. Anda mesti harus, jadi kita ini mesti harus mengenal siapa lawan bicara kita, siapa teman bicara kita. Jadi ketika kita mengenal lawan bicara kita siapa, apa yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan kepada komunikan, dia akan, dia ini paham dengan saya, dia ini mengerti perasaan saya. Makanya ini banyak terjadi, mohon maaf teman-teman perempuan, ini banyak terjadi dengan teman-teman perempuan. Tersinggung karena teman perempuan ini langsung sampai, begini. Dia tidak tahu teman di samping ini tidak suka. Disampaikanlah begini, bla bla bla. Akhirnya tersinggung lah. Terjadi kontak, tidak ada terjadi kontak yang baik. Akhirnya kontaknya buruk. Akhirnya pertemanan rusak. Itu karena tidak ada empati. Jadi luntur semua ini, kejujuran, relevansi selama ini kita pupuk, kesopanan, tanggung jawab. Kamu sebagai teman itu kok tidak menyadari, muncul. Karena perempuan kan selalu pakai perasaan, berbeda dengan laki-laki. Terserah lah, dia mau bilang apa terserah. Tapi beda dengan perempuan, tersinggung lah, karena tidak ada empati. Kita tidak melihat dulu sekitar, baru bicara. Padahal ketika kita berkomunikasi, kita mesti melihat semua sekitar. Jadi teman-teman kalau mau belajar komunikasi itu tidak hanya sebatas saya bicara dengan si A, si B, si C. Saya mau menyampaikan berita, saya mau menyampaikan, tetapi ada etika yang mesti harus teman-teman pelajari. Lihat, posisikan diri Anda di mana. Datang di ruangan, lihat. Baru sampaikan. Saya begini. Karena ini yang Anda mesti harus jaga. Jadi tidak hanya kejujuran, kesopanan, relevansi, tanggung jawab, tetapi harus empati. Mesti harus Anda empati. Walaupun Anda tidak suka. Kalau Anda tidak suka itu, kembali tadi. Kembali ke gunung esnya. Lihat akar filosofisnya. Anda mesti meredam itu. Kita ini akademisi komunikasi, mesti meredam itu. Jadi orang komunikasi itu hebat. Jadi teman-teman ini bisa jadi hebat. Belajar komunikasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi etika menjaga martabat dan memperkuat hubungan sosial melalui tutur kata, sikap hormat, tanggung jawab bersama sehingga tercipta harmoni. Ketika kita tidak memasukkan etika kita dalam berkomunikasi, yakin dan percaya, komunikasi yang akan kita bangun atau hubungan yang akan kita bangun pasti rusak. Karena tidak ada etika. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tadi kan Bapak sudah jelaskan terkait kejujuran, relevansi, tanggung jawab, kesopanan, dan empati.
pertanyaan saya, kalau terkait mimik wajah, body language, dan ekspresi, itu masuk di verbal Pak atau non verbal? Ya. Ada lagi? Ada pertanyaan kedua. Wah, pertanyaan kedua. Dengan terkait Iya. pertanyaan saya pertama, apakah kalau kita mau persenkan wajah, ekspresi, dan body language, itu yang terpenting yang mana? Yang harus kita utamakan dalam komunikasi? Ada lagi? Atau saya langsung jawab? Ketika kita memasuki dunia media sosial, kita masih sering mengatakan seseorang yang belum memahami etika berkomunikasi. Jadi apa faktor yang menyebabkan seseorang itu rendah etika komunikasi? Oke, ada lagi? Saya jawab dulu. Apa itu bahasa tubuh? Kemudian mimik wajah. Kemudian itu saja. Intonasi suara. Itu masuk materinya beda lagi sebenarnya. Tapi saya jelaskan sedikit. Itu masuk dalam kategori non verbal. Kalau verbal tadi apa? Kata-kata yang kita sampaikan. Yang kita tulis itu bentuknya kata-kata. Yang keluar dari mulutnya kita ketika berbicara, kata-kata. Nah, di luar kata-kata itu, itulah non-verbal. Bahasa non-verbal. Bahasa non-verbal itu apa? Bahasa tubuh. Itu namanya kinesik. Kalau di pengantar ilmu komunikasi dasar, itu namanya kinesik, prosemik, intonasi suara. Itu masuk. Ketika kita menguap misalkan. Menguap, teman-teman menguap. Yang orang lihat apa? Yang dilihat pertama kali mengantuk. Kenapa bisa Anda artikan mengantuk? Padahal tidak ada pesan yang disampaikan. Nah, tidak ada kata-kata yang disampaikan. Tidak ada pesan yang tersampaikan. Tapi pesannya berbentuk gerakan. Ada dua makna. Pertama mengantuk. Yang kedua capek. Yang ketiga bosan. Itu verbal. Kita jalan misalkan, jalan. Bagaimana bentuk jalan Anda? Jalan kita itu bagaimana? Jalannya jalan begini, atau jalan santai, atau jalan apa? Nah, itu penuh makna, arti. Nah, itulah nonverbal. Itu tadi. Itu nonverbal namanya. Kemudian yang kedua, kenapa di media sosial tadi ya? Media sosial orang masih banyak yang menyampaikan karena itu tidak belajar komunikasi. Tidak belajar komunikasi, menafikan karena pikirannya orang itu, oh komunikasi itu tidak penting. Dari lahir kita sudah berkomunikasi. Kita kan selalu di mana-mana berkomunikasi. Padahal tidak paham apa maksud dari komunikasi. Ada yang tahu apa makna komunikasi? Apa definisi komunikasi? Nah, ini kan? Komunikasi itu menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Itu komunikasi sederhana. Gitu. Jadi ketika kita misalkan kok bisa orang itu tidak paham, padahal karena pemaknaan yang dia sampaikan tadi, dia balik gunung tadi itu. Dia balik gunungnya. Dia balik menjadi yang di bawah itu, yang gunung nilai-nilai baiknya, nilai buruknya yang naik. Karena berdasarkan tidak ada empati. Saya ini jujur, ini mau menyampaikan kejujuran ini. Wah, misalnya kan begitu. Karena orang begitu. Ini menyampaikan kejujuran ini. Tidak ada. Orang kalau sudah mau ingin menyampaikan sesuatu yang keinginan dia tanpa melihat orang sekitar, akhirnya jatuh, empati itu tidak ada. Nilai buruk yang muncul. Jadi semua informasi yang disampaikan akhirnya tidak beretika. Karena tidak belajar
Etika komunikasi. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah terjawab semua? Sudah? Tuh? Ada lagi? Siapa dulu? Oke. Bagaimana ketika kita refleks mengucapkan kata-kata yang membuat orang tersinggung, terus kita menyadarinya setelah mengucapkan kata tersebut, apa tindakan selanjutnya dan bagaimana cara memotong? Apa lagi? Yang saya tanyakan tadi Bapak telah menyampaikan prinsip utama dari etika komunikasi ada kejujuran, relevansi, empati, kesopanan, dan tanggung jawab. Iya, ada 5 pilarnya. Ya, sedangkan kadang dalam pertemanan itu tidak digunakan kesopanan, empati. Ya. Jadi sebenarnya yang saya tanyakan apakah pertemanan itu butuh etika komunikasi juga? Iya. Yang pertama pertanyaan tadi itu sebenarnya sudah terjawab. Bagaimana? Apakah kata maaf cukup? Tidak. Kita mesti dekati orang. Dekati. Mohon izin, mohon maaf. Baru muncul kata mohon maaf atau mohon izin. Sebelumnya siapa? Kita dari mana? Misalnya. Oh, atau sudah kenal teman misalkan. Kamu dari mana tadi misalnya? Oh, dari sini, bla bla bla. Mohon maaf tadi ya, kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung. Nah ini bentuknya. Berarti Anda bertanggung jawab atas kesalahan. Karena kita tidak memperhatikan empati di awal tadi. Paham ya? Paham? Belum? Itu ini bedanya komunikasi atau komunikasi verbal yang tidak dibungkus dengan komunikasi nonverbal. Perbedaan komunikasi verbal yang tidak dibungkus dengan nonverbal. Karena kenapa? Pesan yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan berbentuk pesan itu tidak ada nonverbalnya. Tidak ada intonasi, tidak ada gerakan tubuh. Akhirnya kita tersinggung. Makanya bagaimana kita membuat satu kata, beberapa patah kata, sehingga orang itu tidak mudah tersinggung. Jadi mesti pandai-pandai kita membuat kata-kata. Ini bahasa pesan ini memang luar biasa, bahasa kata. Karena dia tidak menggunakan bahasa tubuh. Tidak paham kita. Saya juga termasuk orang yang sering tersinggung. Kadang-kadang biasa ada teman-teman mahasiswa chat, Pak, begini. Karena saya orang komunikasi, ya santai saja. Karena memang bahasa pesan begitu. Padahal sebenarnya dia baik sebenarnya. Dia mau sampaikan, mohon izin Pak. Misalnya kan begitu biasanya. Mohon izin Pak. Saya begini. Tapi karena bahasanya kata-kata, tidak ada bentuk tubuh, ya memang wajar. Nah, bagaimana merakit kata? Kita mesti harus kenal siapa yang kita sampaikan pesan. Ke orang tua, orang yang lebih tua kah, atau teman sejawat. Mesti diperhatikan kata-kata itu. Oh, kalau pesannya mesti begini. Orang Indonesia itu luar biasa sekali masalah kesopanan. Oh, tidak bisa kata-kata begini. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, siapa tadi? Nah, bagaimana? Apakah dalam pertemanan itu kita membutuhkan etika komunikasi? Ya. Jadi kalau pertemanan itu tergantung. Ada teori juga di dalam komunikasi. Namanya itu teori penetrasi sosial. Jadi ketika kita melakukan pertemanan, itu dilakukan interaksi sosial. Bagaimana kita melakukan penetrasi untuk mendekati orang. Nah, ketika kita sudah dekat, pertemanannya ini ada 2 modelnya. Ada teman dekat, ada teman biasa saja ya. Nah, berbeda kalau dengan teman dekat. Oh, halo. Nah, teman dekat pun kadang-kadang biasa koslet. Iya. Bagaimana teman yang biasa-biasa saja? Nah, itu gunanya 5 pilar itu untuk menjaga bahasa kita tidak hanya
etika verbal kita, tapi bahasa tubuh kita. Karena kadang-kadang bahasa atau kata-kata yang kita sampaikan itu akan mengikut dengan non-verbal kita. Jadi 5 pilar ini Anda tidak bisa lepas, walaupun dengan teman sendiri. Kalau teman, misalnya teman dekat, Anda rangkul, datang, ayo pergi kita, ayo pergi makan misalnya. Oh ayo pergi kemana, ayo kemana. Tapi itu tidak bisa lepas dari 5 itu. Anda tetap sopan, tapi sopan hitungannya dalam interaksi pertemanan itu. Masa sopan, Anda mungkin, tidak mungkin. Anda teman dekat misalnya, masa mau panggil teman dekat, ayo, kan tak mungkin. Orang Jawa pun yang dianggap lebih sopan misalnya, tidak akan mungkin melakukan itu, karena relevansi. Coba perhatikan, relevansi. Dari 5 pilar itu ada namanya relevansi. Yang mesti harus Anda relevan dong. Masa teman dekat Anda buat begitu? Kenapa? Anda yang dianggap tidak waras nanti, ya kan? Komunikasinya akhirnya. Jadi relevansi itu tidak hanya relevan, misalkan dalam topik itu hanya contoh. Yang tadi itu hanya contoh. Contoh itu misalkan 1 tambah 1 contoh. Ketika ujian 1 tambah 1 muncul atau enggak? Enggak. Gitu. 2 kali 2 muncul tidak? Anda stres. Padahal yang diajarkan 2 kali 2. Ternyata tidak muncul 2 kali 2. Nah, begitulah contoh. Contoh itu tidak menjadi baku, tidak stagnan di situ. Tetapi Anda bisa mengaplikasikannya di interaksi sosial. Oke, saya pikir cukup ya. Sudah paham, mudah-mudahan bisa teman-teman aplikasikan di interaksi sosial teman-teman sehari-hari. Ketika teman-teman bertemu teman-teman yang lainnya, atau teman dekat, orang tua, atau orang yang tidak dikenal sekalipun, Anda mesti melakukan etika komunikasi ini. Bagaimana Anda menyampaikan kata-kata, pesan-pesan verbal, dan bagaimana Anda melakukan pesan-pesan verbal itu bisa diterima dan menjaga orang agar tetap perhatian dengan diri kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.